Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa, amin. Karena saya percaya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita mau sama-sama mulai ibadah kali ini. Mari kita mau buka hati kita mau berdoa. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi setiap kami Bapa. Karena penyertaan-Mu yang selalu Engkau curahkan Bapa atas setiap kehidupan kami. Dan sekarang izinkan kami untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Dan kiranya di atas pujian kami hanya Engkau yang bersemayam Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Mari kita mau lebih lagi merayakan kebesaran Tuhan. Sebab Dia Allah yang bangkit. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi namanya. Sebab Allah bangkit. Woo! Kita mau sama-sama suarakan wow oh oh. Wow oh oh. Wow oh oh. Wow oh oh. Mari kita mau katakan kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab musuh dikalahkan. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Sebab semua musuh akan dikalahkan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus. Mari sambil lambaikan tangan kita mau katakan Allah bangkit. Mari sorakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari saudara kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Sambil lambaikan tangan katakan Allah bangkit. Bersorak-sorakan. Allah bangkit. Bernyanyilah. Kita mau sama-sama injak musuh kita. Musuh dikalahkan. Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari sambil tepuk tangan katakan Allah bangkit. Bersorak-sorakan. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari sambil lompat bagi Tuhan katakan Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat tempat kudus-Nya. Seberapa banyak di sini percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat dan Allah kita Allah yang baik. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi namanya. Woo!
Dia ada di dalam setiap kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari seberapa banyak di sini percaya bahwa Allah kita dahsyat, bisa beri tepuk tangan yang terbaik. Woo! Sorak-sorai kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Mari kita mau katakan, He is so good to me. He is so good to you. Jesus, He is so good to you. And He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi namanya. Woo! Haleluya, haleluya. Yes. Yes. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang menebus setiap dosa di atas kayu salibnya. Mari kita mau bersyukur atas setiap perbuatan Tuhan. Atas setiap kebesaran Tuhan. Mari sembah, mari tinggikan namanya. Haleluya. Sembah namanya yang dahsyat. Tinggikan namanya. Tinggikan. Oh, mari sembah, mari sembah Dia. Sembah namanya yang dahsyat. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Yesus untuk setiap kehidupan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Sungguh kasih-Mu mempesona kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu
berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Mari sambil angkat tangan kita mau katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini dari awal, katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan Tuhan, di dalam kesesakan, agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus. Kami mau naikkan setiap pengorbanan. Yes, terima kasih Tuhan, Maha mulia, dan karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari jemaat Tuhan kita menyanyikan dari awal, katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan, yes, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia, dan karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan
jemaat sendiri dengan singer. Katakan karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Yes Lord. menyucikan dan menebus hidup. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Mari saya ajak lebih lagi sambil angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Dan terindah Kau karena kasih-Mu menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Dan terindah Kau Yesus, maha mulia, maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Sekali lagi katakan maha mulia. Dan terindah Kau Yesus. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Mari Bapak Saudara, dimanapun Anda berada, mari kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita mau meninggikan nama Yesus. Yes, di tengah keluarga saudara akan ada Tuhan Yesus yang hadir. Haleluya, sembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala penebusan yang telah Kau berikan untuk setiap kami Yesus. Haleluya, Engkau Allah penebus kami Yesus. Mari sembah, sembah namanya yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari sembah, tinggikan namanya. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Sembah Yesus, haleluya. Sembah namanya, tinggikan Dia. Engkaulah domba Tuhan. Yesus Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita mau lebih lagi angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tata, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Lebih lagi angkat kedua tangan kita. Kita mau katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Sekali lagi katakan, bagi anak domba berkuasa selamanya. Amin. Bisa beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi namanya. Woo! Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh berbahagia berjumpa dengan Anda semua pada hari ini. Saya berdoa dimanapun Anda berada, kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anda diberikan kesehatan, Anda diberikan kekuatan, Anda diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya berdoa kita semua baik-baik saja. Dan mari saya ajak kita semua untuk terus berdoa bagi pemerintahan, bagi bangsa Indonesia, sehingga pandemi COVID-19 segera diatasi dan juga kembali kita bisa beribadah bersama-sama dan semua situasi boleh pulih seperti sedia kala. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita masuk dalam masa yang berbahagia karena kita mengingat di hari ini adalah Paskah, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus mati menanggung dosa kita di atas kayu salib, dan 3 hari kemudian pada waktu di hari yang ketiga Yesus bangkit dan dia membuktikan bahwa dia mengalahkan maut dan dia menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dia memberikan kekuatan dan kemenangan atas maut dan kemudian dia memberikan kita kekuatan. Dan saya bersyukur hari ini kita boleh merayakan dan mengingat kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan telah menanggung setiap dosa dan kesalahan kita. Bapak Saudara, dalam perjanjian yang lama, maka kalau kita berbicara tentang Paskah, Paskah merupakan sebuah peristiwa yang besar, yang mencengangkan, yang kemudian tidak pernah kembali dialami oleh bangsa Israel. Karena pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Mesir, dan di hari di mana Paskah dimulai, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Karena di hari itu terjadi kegemparan yang besar di bangsa Mesir karena anak sulung mati. Dan kemudian mereka atau Firaun melepaskan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah, dan kemudian melepaskan mereka dari perbudakan. Dan melalui perantaraan Musa, maka bangsa Israel boleh terlepas dari penjajahan. Nah, karena itu peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang kita boleh kenang, di mana ada korban ditumpahkan di situ, tetapi ada pembebasan buat bangsa dan juga umat pilihan Allah. Hari ini kita menghadapi situasi yang sulit. Izinkan saya berbagi tentang bagaimana kita memiliki pengharapan di saat-saat yang sulit. Bagaimana kita memiliki pengharapan di sebuah situasi yang rasanya nggak ada lagi harapan, yang rasanya nggak ada lagi jalan keluar, yang rasanya semua beban berat kita timbun, kita pikul, dan kemudian kekhawatiran dan juga ketakutan menguasai kehidupan kita. Nah, saya berdoa kiranya
dari apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Saudara mendapatkan kekuatan, Anda mendapatkan pengharapan yang baru, Anda mendapatkan damai sejahtera. Karena melalui pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya itu akan menguatkan Anda semua dan memberikan Anda penghiburan dan damai sejahtera. Nah, Bapak Saudara, kalau kita berkata tentang situasi yang sulit, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saya kasih judul hari ini tentang Hope in Chaotic Time. Kalau kita berbicara tentang chaos, situasi yang amburadul, situasi yang berantakan, waktu saya coba pelajari dalam terjemahan aslinya atau di dalam kamus, ternyata saya mendapatkan kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan kondisi chaos dengan situasi atau keadaan yang kacau balau. Nah, lebih jauh, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ternyata chaos memiliki arti bahwa sebuah perilaku yang sangat tidak bisa diprediksi, yang kemudian muncul secara tiba-tiba dan kemudian membuat kita ini mendapati sebuah kondisi yang rasanya nggak bisa diterka lagi, nggak bisa ditebak lagi, dan complete disorder. Semuanya rasanya nggak ada aturan lagi, semuanya nggak beraturan lagi. Nah, ternyata Bapak Saudara, waktu saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, saya mendapati ada sebuah masa, ada sebuah kisah di mana murid-murid Yesus dan juga Yesus pernah ada dalam situasi chaos. Di mana itu saya mendapati di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, sekali waktu Yesus mau menyeberangi sungai, menyeberangi danau maksud saya. Dan pada waktu Yesus naik ke atas perahu, tiba-tiba Alkitab mencatat sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah, kalau kita pelajari dari kisah ini, saya mulai dengan apa sih sebenarnya perahu? Kalau dalam kehidupan kita, perahu bisa kita artikan dengan dasar, dengan di mana kita berpijak atau dasar kehidupan kita, di mana itu berbicara tentang kehidupan personal kita, kepribadian kita, secara fisik, tubuh, kesehatan. Kita juga bicara tentang keluarga. Perahu juga berbicara tentang pekerjaan kita. Perahu juga berbicara tentang mungkin keuangan, kondisi ekonomi kita. Perahu juga berbicara tentang hubungan-hubungan kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan pasangan kita. Nah, di mana perahu berbicara tentang pondasi atau dasar kita berpijak. Sedangkan angin ribut bisa diartikan sebagai sebuah situasi, permasalahan, situasi yang sulit, mungkin karena bencana, mungkin karena sebuah kesalahan manusia, mungkin karena sebuah situasi yang menempatkan kita di mana situasi tersebut datang secara tiba-tiba dan menekan kehidupan kita. Nah, kita mungkin hari ini berkata bahwa aku baik-baik saja, aku mungkin dalam situasi yang sehat, aku mungkin dalam situasi yang normal. Tapi saya percaya Bapak Saudara, setiap kita manusia gak akan bisa lepas dari yang namanya situasi yang sulit. Setiap kita pasti akan menghadapi permasalahan. Dan kalau Anda sedang ada dalam situasi yang sulit, ada dalam situasi yang chaos hari ini, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, Anda akan diberikan kekuatan yang baru. Anda akan diberikan damai sejahtera yang baru. Karena saya percaya, waktu kita mempelajari, waktu kita kemudian mengerti apa itu situasi yang sulit, kita bisa menemukan ada damai sejahtera, ada pengharapan yang baru, walaupun dalam situasi tersulit kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita mulai. Saya mulai dengan beberapa fakta tentang keadaan yang sulit atau chaos, keadaan yang menekan kehidupan kita.
Nah, dari kisah ini kita mempelajari bahwa ternyata masa yang sulit atau chaos atau situasi yang tiba-tiba disorder, nggak ada urutannya, tiba-tiba kacau balau, ternyata chaos itu dapat datang kapan saja. Nah, catat ini baik-baik bahwa situasi yang sulit nggak mengenal waktu. Situasi yang sulit nggak berdiskusi dengan kita. Kapan dia mau datang, bisa tiba-tiba datang. Maka situasi yang datang tidak menunggu kesiapan kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat menduga kapan situasi yang sulit itu bisa menghampiri kehidupan kita. Saya ambil contoh. Beberapa waktu yang lalu mungkin kondisi kita masih baik-baik aja. Kesehatan kita masih baik-baik aja. Tapi siapa yang tahu pandemi COVID datang masuk ke bangsa kita. Tiba-tiba satu persatu kita mungkin mulai mengalami sakit penyakit. Walaupun mungkin Anda berkata, aku sehat-sehat saja. Tapi saya menyadari, pada waktu kita mulai ikutin berita COVID setiap hari, setiap saat. Kadang-kadang ada perasaan tiba-tiba ngerasa, kok saya sesak napas, kok saya kemudian ngerasa ada sakit di tenggorokan, kok kayaknya saya mulai batuk-batuk. Saya ngalamin, beberapa hari yang lalu saya baca berita, saya kemudian lihat apa sih gejalanya COVID, saya lihat, saya pantau setiap hari, setiap menit. Dan kemudian saya mendengar beberapa teman positif COVID, mereka masuk di rumah sakit. Dan kemudian saya merasakan bahwa saya yang sehat-sehat jadi ikut sakit hanya karena mendengar berita-berita tentang COVID. Bahkan dalam situasi sulit, dalam situasi yang menekan kehidupan kita, terkadang ada sebuah situasi di mana kita kehilangan damai sejahtera. Kita mungkin berkata bahwa aku baik-baik aja, tapi permasalahannya kita belajar yang pertama tentang masa yang sukar. Mereka datang tidak memandang waktu. Kapanpun mereka datang, siap atau enggak siap, mereka bisa datang. Nah, ada mungkin Anda berkata bahwa aku dalam kondisi yang baik-baik aja secara finansial, bisnisku masih baik-baik aja. Tapi siapa yang tahu hari besok? Siapa yang tahu 2 hari kemudian? Siapa yang tahu tiba-tiba kita diterpa oleh kesulitan? Mungkin ada anak buah kita yang melakukan kesalahan, atau mungkin kita yang melakukan kesalahan, atau mungkin memang Tuhan sengaja izinkan kita menghadapi situasi yang sulit. Karena apa? Ternyata dalam Alkitab pun pernah terjadi seorang yang baik. Alkitab catat dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, hidupnya saleh, hidupnya benar di mata Tuhan. Tapi kemudian Tuhan izinkan sekali waktu dia menghadapi kesulitan. Siapa dia? Dia bernama Ayub. Tiba-tiba dalam satu masa hidupnya, yang tadinya dia baik-baik saja, begitu datang masa sukar, anaknya meninggal, keluarganya hancur berantakan, bisnisnya hancur, kekayaannya dihabiskan, bahkan secara kesehatan dia mengalami borok dari mulai kaki sampai atas kepalanya. Nah, istrinya meminta Ayub untuk apa? Menghujati Tuhan yang dia sembah. Nah, tiba-tiba dalam satu masa yang tadinya kita ngerasa baik-baik aja, kita nggak pernah tahu, karena ternyata kita mendapati pelajaran yang penting hari ini. Masa sukar itu bisa datang kapan aja. Sama seperti murid-murid, mereka semua nelayan, mereka semua sudah terbiasa naik perahu, mereka semua ahli dalam hal perahu dan juga menyeberangi danau. Tetapi pada waktu itu, Alkitab catat, sekonyong-konyong mengamuklah angin. Dan kemudian mereka mulai ketakutan. Kita belajar yang pertama, saya ulangi lagi, bahwa ternyata masa yang sukar, masa yang chaos itu enggak melihat waktu. Dia bisa datang kapan aja. Dia bisa datang pada waktu kita siap maupun tidak siap. Nah, karena itu yang kedua, apa yang kita pelajari dari masa sukar? Ternyata kita bisa aja dikuasai oleh masa sukar, atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kita bisa aja overwhelmed by chaos. Kita bisa aja diliputi oleh masa yang sukar.
pilihan ada di kita. Apakah kita mau diliputi oleh masa-masa di mana masa sukar itu menguasai kehidupan kita, menguasai emosi kita, menguasai pikiran kita, atau kita bisa terlepas daripadanya dengan melihat sebuah pengharapan di depan kita. Nah, di dalam Markus pasal yang keempat ini, dalam kisah di mana murid-murid Yesus tiba-tiba merasakan angin ribut, dijelaskan dalam terjemahan bahasa yang lain, ternyata Markus pasal keempat ayat yang ke-37 menuliskan bahwa angin ribut itu hampir aja memecah perahu atau menghancurkan perahu. Dan kemudian apa? Kemudian perahu itu sudah diliputi oleh air atau kemasukan air dan hampir aja tenggelam. Kira-kira begitu dalam terjemahan bahasa bebasnya. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata masa yang sukar itu bisa aja hampir menghancurkan kita atau menyelimuti kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita terus berpikir tentang permasalahan, waktu kita terus diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka saya percaya begini, masa yang sukar itu, ketakutan itu, kekhawatiran itu akan menyelimuti kehidupan kita, memasuki dan merasuki hidup kita, sehingga kita nggak lagi bisa merasakan damai sejahtera. Satu kuncinya, pada waktu damai sejahtera kita sudah hilang, maka lemahlah kekuatan kita, lemahlah kehidupan kita. Dan pada waktu kita sudah mengalami kelemahan karena kehilangan damai sejahtera, maka sebenarnya kita siap-siap saja akan dihancurkan oleh permasalahan yang ada. Nah, karena itu terkadang situasi yang sulit membuat kita seolah-olah berada di ujung tanduk, seolah-olah akan menghadapi kehancuran, seolah-olah kita tidak lagi punya pengharapan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Saudara pagi hari ini, kita masih punya pengharapan, kita masih punya masa depan, kita masih punya kekuatan. Karena itu pilihannya ada di tangan Bapak Saudara. Hari ini apakah Anda mau diliputi oleh perasaan, rasa takut, rasa khawatir, dan kemudian Anda mau diliputi oleh permasalahan, situasi yang sulit, chaos, atau Anda mau diliputi oleh damai sejahtera, Anda mau diliputi oleh pengharapan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Saya memilih untuk diliputi oleh pengharapan. Saya memilih untuk diliputi oleh damai sejahtera. Karena pada waktu kita diliputi oleh damai sejahtera, maka kekuatan iman kita, kekuatan hidup kita akan mulai bangkit. Dan kita akan mulai melihat pengharapan di masa-masa yang sukar ini. Saya percaya kita semua juga memilih damai sejahtera Allah yang menguasai kehidupan kita, bukan permasalahan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang ketiga Bapak Saudara, apa yang kita pelajari dari situasi yang sulit? Markus atau kembali dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26, Yesus ternyata dia tertidur karena murid-muridnya berkata begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Di mana Yesus? Yesus sedang tertidur. Ayat yang ke-24 di dalam Matius pasal yang ke-8 mencatat demikian. Di dalam bagian yang terakhir di ayat yang ke-24 dikasih keterangan di situ. Tetapi Yesus tidur. Nah, kita belajar dari masa yang sukar seringkali atau kebanyakan pada waktu kita menghadapi masa yang sukar, pada waktu kita menghadapi masa yang sulit, seolah-olah, seakan-akan, saya kasih tanda petik di situ, saya kasih tanda kurung di situ, seolah-olah Yesus tertidur. Dalam kehidupan kita, mungkin pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit sekarang, beberapa dari kita mulai bertanya, di mana Tuhan? Kok Tuhan sepertinya nggak jawab? Kok sepertinya Tuhan tidak memberikan pertolongan? Kok serasanya aku sudah berdoa, aku sudah menyeru nama Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan gak jawab doa-doa kita. Rasanya Tuhan berdiam diri saja. Mungkin beberapa dari antara kita sudah bertanya-tanya dalam hidupmu. Waktu kita menghadapi pandemi ini, kita mulai
mempertanyakan iman kita. Kita mulai mempertanyakan keyakinan kita. Tuhan ada nggak ya? Tuhan masih bekerja nggak ya? Jangan-jangan Tuhan sudah nggak bekerja. Jangan-jangan ini merupakan hukuman. Jangan-jangan yang lain. Nah, saya mau bilang Bapak Saudara, memang dalam situasi yang sukar, dalam situasi yang sulit, terkadang Tuhan tertidur. Terkadang seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi saya mau mengingatkan, pada waktu Tuhan tertidur bukan berarti Dia tidak bekerja. Beberapa ahli teologi yang saya baca pada waktu kasus di mana Matius ini tercatat, ahli teologi ini berkata bahwa seolah-olah Yesus tertidur hanya untuk ingin membuktikan bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya di akhir masa sukar tersebut. Kita bisa aja memilih apakah kita ingin dikuasai oleh ketakutan, tapi saya mau pastikan bahwa hari ini kita memilih bahwa kita mau dikuasai oleh damai sejahtera. Walaupun seolah-olah rasanya Tuhan tertidur, walaupun seolah-olah waktu kita berdoa Tuhan tidak menjawab, tapi saya percaya bukan berarti Dia tidak bekerja. Karena kita akan masuk, kita akan melihat apa yang menjadi pengharapan kita di masa yang sukar. Apa yang menjadi pengharapan kita pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama Bapak Saudara, ternyata pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan ada mendampingi setiap kehidupan kita semua. Baik apa yang kita hadapi, situasi yang sukar, situasi yang sulit pun Tuhan ada dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada satupun yang dapat melawan kita pada waktu Allah ada di pihak kita. Tidak ada satupun yang dapat menguasai kehidupan kita pada waktu Allah ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Nah, karena itu hari ini Bapak Saudara, pilih apa yang menjadi pegangan dalam hidup kita pada waktu kita menghadapi situasi yang sukar. Apakah kita mulai diombang-ambing oleh ombak, atau kita mau tetap memilih bahwa aku mau tetap percaya kepada Tuhan karena Dia ada mendampingi kehidupan kita. Tahukah Bapak Saudara, saya membayangkan bahwa Yesus walaupun seolah-olah tertidur, tapi Dia sama seperti Bapa yang sesekali mengizinkan datangnya masa sukar kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya bisa belajar, bertumbuh, dan bisa menghadapi permasalahannya. Pengharapan yang kedua berbicara tentang waktu Yesus tertidur, seolah-olah itu menggambarkan bahwa apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang murid-murid hadapi pada waktu itu enggak lebih besar dari sang pribadi Yesus sendiri. Artinya apa? Artinya setiap kali kita menghadapi situasi yang sulit, seringkali mungkin kita berkata bahwa itu adalah permasalahan yang besar buat aku. Tapi tahukah bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada setiap permasalahan yang kita hadapi? Pada waktu ada Tuhan di sisi kita, maka Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apapun yang bisa menghadang kehidupan kita. Tidak ada persoalan yang bisa melebihi kekuasaan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, Dia katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Tahukah Bapak Saudara bahwa waktu kita menghadapi situasi yang sukar, percayailah ini bahwa kita sanggup menanggungnya. Terlepas daripada itu, ternyata waktu Tuhan ada di pihak kita,
dia jauh lebih dahsyat daripada segala situasi yang bisa kita hadapi. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 dikatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lebih jauh, Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-27 dikatakan, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Artinya apa? Dia sedang mau berkata bahwa tidak ada satupun perkara yang dapat menggagalkan kita, yang bisa menjatuhkan kita sampai jatuh terjerembab. Karena Yesus lebih dahsyat. Dia sanggup, dia bahkan sanggup membantu kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera buat kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Pengharapan yang ketiga, pada waktu kita belajar dalam situasi yang sukar, dalam Matius pasal yang ke-8 ini, ternyata di ayat yang ke-26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang kita pelajari dari sini? Pengharapan yang ketiga ternyata, kita belajar, Yesus masih memegang kendali atas hidup kita. Waktu dia bangun, dia berkata, berhentilah danau, berhentilah angin ribut, maka danau itu menjadi tenang, angin itu berhenti. Maka saya percaya begini, waktu kita menghadapi situasi yang sukar, yakinlah bahwa Tuhan masih memegang kendali atas kehidupan kita. Bagaimana kita membuktikannya? Sederhana. Pada waktu kita bangun pagi, kita melihat matahari masih keluar, matahari masih terbit, dan di sore hari matahari terbenam, dan bumi ini masih berputar, maka saya percaya Yesus masih memegang kendali atas kehidupan kita. Karena Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan begini, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut. Tahukah Bapak Saudara, saking berharganya kita, dia memegang kendali atas kehidupan kita, sampai rambut kita pun terhitung banyaknya. Dan kalaupun rambut itu jatuh, itu atas seizin Tuhan. Karena itu saya percaya, pada waktu kita menghadapi situasi yang sukar, pada waktu kita menghadapi situasi yang sulit, percayalah Tuhan masih memegang kendali. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan masih memegang kendali. God is in control. Dia masih memegang kendali kehidupan kita. Dan kita lihat bahwa di akhir persoalan yang sedang kita hadapi, dia memberikan kita kebaikan. Dia memberikan kita damai sejahtera. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya pada waktu kita ada dalam situasi yang sukar, pada waktu kita dalam situasi yang chaos, Tuhan masih memegang kendali. Bahkan Dia memberikan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Karena itu, pilihlah pada hari ini kita tetap percaya, meneguhkan iman kita, keyakinan kita, dan mengizinkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita dengan damai sejahtera. Alih-alih kita dikuasai dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, izinkan Dia mengendalikan kehidupan kita. Izinkan Dia menguasai hidup kita dan memberikan kita damai sejahtera. Saya percaya ada pengharapan di masa yang sukar ini. Kita akan tampil sebagai umat-umat yang lebih daripada pemenang, dan kita akan melihat Tuhan baik. Tuhan memberikan pengharapan walaupun situasi kita tidak baik, walaupun situasi kita seolah-olah tidak ada lagi harapan. Izinkan saya berdoa buat Bapak Saudara sekalian. Bapa di surga, firman-Mu telah selesai ditabur, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang menyempurnakan. Nah, hamba-Mu berdoa kiranya diberikan damai sejahtera, terlepas sukacita dan kekuatan untuk orang-orang dan juga Bapak Ibu Saudara yang menonton dan juga mendengar firman Tuhan hari ini. Dan bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, hamba-Mu berdoa Tuhan, sesuai dengan
pasca 2000 tahun yang lalu, Engkau telah mengalahkan maut, Engkau telah mengalahkan sakit penyakit, Engkau telah mengalahkan segala dosa. Hari ini pun juga Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu aku katakan setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus keluar dari tubuh hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami pun berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan juga seluruh jajarannya. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan untuk memimpin bangsa ini. Dan kami percaya pandemi COVID ini akan segera berlalu. Dan kami melihat Tuhan baik, Tuhan bekerja, dan Engkau masih memegang kendali atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa, kiranya terlepas damai sejahtera, terlepas kekuatan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, hamba-Mu berdoa Tuhan kiranya mereka semua dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami boleh melihat Engkau bekerja dalam situasi yang sukar dan juga chaos ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan semua kehidupan kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.